Ya, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Silakan duduk. Karena bagiku hidup adalah kesempatan untuk hidup bagi Kristus dan mati adalah rekapitulasi berapa untung. Karena mati sudah tidak bisa bertambah lagi. Tutup buku ya. 31 Desember tutup buku. Ada tambahan masukan akan dibukukan di tahun yang baru. Jadi yang dihitung di 2023 sudah selesai. Kalau mati sudah tidak lagi bisa tambah. Jadi mau tambah rohani, yang mau tambah rohani bilang amin. Amin. Yang mau tambah setia bilang amin. Amin. Mau tambah rajin bilang amin. Amin. Mau tambah mengerti firman katakan amin. Amin. Masih bisa sekarang. Masih bisa. Haleluya. Kapan tidak bisa? Sudah ulang-ulang ya. Kapan tidak bisa? Ketika bertambah gelar 1. ALM, almarhum. Kalau wanita almarhumah, kalau bukan wanita bukan pria aluminium. Tidak ada lagi kesempatan. Jadi jangan buang kesempatan. Saya masih muda. Sorry, ada beberapa orang jauh 20 tahun di bawah kami lebih muda sudah meninggal kemarin. Ada orang satu umur dengan kami, gagah, badan besar, ya, dipakai Tuhan, sudah meninggal kemarin pagi. Jadi umur kuat sehat tidak ukuran bahwa kita akan hidup selamanya. Yang pasti kalau hidup ini masih ada, ini adalah kesempatan bagi saya. Saya ulang-ulang buruk hari kemarin, jangan menjadikan patokan untuk hari ini. Kita tidak hidup untuk hari kemarin, tapi kita hidup untuk hari besok. Dan yang menentukan hari besok adalah hari ini. Jadi bagaimana hari ini hidupku bagi siapa itu jauh lebih penting. Halo, haleluya. Semangat bilang haleluya. Karena bagiku hidup adalah kesempatan untuk Kristus dalam ku dinyatakan. Karena bagiku hidup adalah kesempatan untuk aku semakin serupa Kristus. Karena bagiku hidup adalah kesempatan supaya karakter Kristus itu limpah di dalamku. Karena bagiku hidup adalah kesempatan supaya firman Kristus itu limpah di rohku. Haleluya. Dan ketika saya mati, orang tidak akan menyesal. Saudara tidak akan menyesal. Karena upahmu tersedia. Dan upah kalau sudah mati non transferable, tidak bisa dipindah ke orang lain punya rekening. Sudah punya upah perjuangan selama hidup di bumi mau berubah, itu dihitung oleh Tuhan. Saudara-saudara, orang yang rohani seperti Farisi, tapi stuck kemudian menilai orang lain, hidupnya berhenti di hadapan Tuhan walaupun masih hidup. Tetapi pemungut cukai yang bersalah tetapi dia masih berproses, progres, dia mau maju, dia mau datang kepada Tuhan. Hidupnya lebih berarti di hadapan Tuhan dari orang yang merasa rohani tetapi berhenti bertumbuh. Kita tidak berhenti bertumbuh, amin. Sesulit apapun keadaan kita, never give up. Jangan pernah menyerah. Karena hidup ini tidak selalu seperti yang saudara lihat hari ini. Dinamika kehidupan sama seperti saudara menginjakkan kaki saudara di dasar sungai yang berpasir. Saudara injak lagi di tempat yang sama, di dasar sungai yang sama, itu sudah berbeda pasir yang saudara injak. Betul? Jadi hidup itu selalu berubah. Dan kalau perubahan besok bersama Tuhan, perubahannya pasti penuh dengan rancangan hari depan yang penuh dengan harapan. Itu sebabnya hari ini saudara, saya ulang-ulang berpikir berkali-kali dan sampai saya ada di toilet, saya punya pemikiran begini. Tuhan itu memberkati saya, memberkati kita, bergantung kepada tingkat perkenanan hidup kita. Jadi tidak usah stres, amin. Tidak usah ngoyo, amin.
Tidak usah bersaing negatif. Kalau memang Tuhan dapati hidup kita progres mau kejar perkenanan, maka yang namanya kebajikan, the goodness and the mercy of God will follow us. Akan mengikuti kita dari belakang. Yang penting perkenanan kita kejar. Amin. Bukan popularitas, bukan materi, bukan sesuatu yang namanya pengakuan manusia. Karena semua itu akan mengikuti dari belakang. Dan itu bukan fokus, itu bukan tujuan. Tetapi kalau hidup kita berkenan, Tuhan bangga dengan hidup saya, Tuhan bangga dengan hidup saudara. Mari kita lihat, hidup adalah kesempatan untuk naik level. Yang pertama, hidup ini adalah semua wanita, 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Balik semua pria. Hidup ini adalah kesempatan. Saya kalau menyanyi dari Saldi, saya kalau lihat dia punya, dengar dia punya nada tinggi, terpaku terang dia rendah kasih. Dia bilang, hidup ini ada, karena orang tidak bisa ikut terang dia rendah. Hidup ini ada. Saldi turun Pak di tengah supaya yang di bawah boleh naik ke atas, yang di bawah boleh turun sedikit. Bapak kuda apa di tengah, amin. Tapi kita punya modal penyanyi suara tinggi, amin. Yang penting jangan tinggi hati. Haleluya. Tinggi nada itu bagus karena orang akan melakukan banyak hal ke depan. Yang pertama, tadi belum kelar bapak-bapak. 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Bapak-bapak mau semua menyanyi. Bapak, pria-pria semua. 2, 3. Hidup ini adalah kesempatan. Oke, kita mesti mengerti himpunan, gitu. Yang disebut himpunan tadi wanita, semua wanita. Ada wanita yang tidak menyanyi, berarti dia tidak tahu himpunan. Dia masuk himpunan yang mana? Pria bukan, wanita bukan. Di sini tidak ada yang ketiga, amin. Yang pertama, jika masih hidup, kita masih bisa naik level dalam hal apa? Menggunakan kata-kata dengan benar. Ya, 1 Korintus 13 ayat 11 berarti 1 Korintus 13 ayat 11 kita mesti naik level tahun ini. Tidak ada lagi masih di kamar mandi jawab WA OTW. Betul? Ya. Karena itu tolong. 1 Korintus 13 ayat 11. Haleluya. Firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Haleluya. Saudara, kanak-kanak itu gimana? Caranya saya lihat sederhana. Saudara-saudara yang punya FB, yang punya Facebook, kalau sudah berstatus, itu kelihatan sekali ini dewasa atau kanak-kanak. Betul? Dewasa kanak-kanak. Saya harap cuma GBI TBRF New Life kalau naik level, jangan dia berdoa di FB. Karena FB tidak menjawab pun berdoa. Amin. Jangan curhat di FB. Karena di FB itu orang-orang mempergunakan keadaan kita, dia sofa. Nah, dia suka bawa. Dia semaranya. Kadang kurangnya kita, ngapain publik tahu? Amin. Dan kalau lagi galau, jaga kata-kata. Yang paling parah kalau bicara begini. Sudah, kita semua berhenti. Sudah, kita sudah mau. Mari datang ulang. Hati-hati, kata-kata. Orang di luar sana bilang kata-kata adalah doa. Saya tidak sependapat. Karena kalau seandainya saya berkata-kata buruk tentang seorang, apakah doa saya dijawab? Tidak. Kata-kata tidak selalu doa, tapi kata-kata punya kuasa. Dari kata-kata seseorang, saya ukur seseorang itu rohani, mau dewasa atau tidak. Orang kalau bersungut, tidak dewasa. Orang kalau selalu berhitung,
tidak dewasa. Kanak-kanak selalu begitu. Haleluya. Mau naik level, jaga tuh bibir, jaga kata-kata. Yang saya tertarik sekali, Ibu Gembala sudah beberapa kali baca, dan ini juga adalah firman untuk saya. Pengkhotbah 4 ayat berapa itu? Pengkhotbah 4 ayat berapa? Ada tulis begini, jangan kau bernasar Pengkhotbah 4 ayat berapa? Ini saya tidak siapkan, jadi kita keluar konteks tidak apa-apa ya. Haleluya. Pengkhotbah 4 yang bernasar ayat 7. Cari saudara. Pengkhotbah berapa? 5 ayat 4 dan 5. Oh iya, coba lihat. Randri. Pengkhotbah 4 ayat 4. 5 Oh, Pengkhotbah 5 ayat 4. ya. Pengkhotbah 5 ayat yang keempat. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Ya. Kemudian ayat 3. Ayat 3, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Ayat 2. Mundur-mundur. Ayat 2, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, Ya. demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Yes, haleluya. 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 Jadi saudara-saudara, hati-hati dalam bernasar. Ya. Ayat 5 saya ulang. Ayat 5, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, Ya. dan janganlah berkata di hadapan putusan Allah bahwa engkau hilang. Ya. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu Ya. dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ya. Haleluya. Ini bagi saya adalah sebuah pelajaran berharga. Saya sudah lama itu mengatakan pada diri saya, jika ya, saya selalu katakan ya. Jika tidak, saya selalu katakan tidak, apapun konsekuensinya. Karena kalau kita lihat ya ayat ini, mulut membawa kita ke dalam dosa, itu gara-gara kita tidak kontrol mulut kita. Saudara, jiwa kita yang tidak ditransformasi atau belum ditransformasi akan dituntun oleh jiwa yang gundah gulana, dan mulut akan menjadi kendaraan, menjadi alat untuk bicara. Mulut ini mewakili lidah, mewakili bibir, ucapan, perkataan. Jangan engkau berkata di hadapan putusan Allah bahwa engkau hilang. Begitu mudah katakan, minta maaf kita hilang. Hilang, saudara, apa beda hilang dengan sengaja? Hilang itu tidak sadar dan tidak sengaja. Tetapi berapa kali saudara, kita itu tahu bahwa kita itu salah, tapi kita bilang kita benar. Kita tahu bahwa kita bilang kita tidak datang, tapi kita bilang nanti kita mendatang. Itu hati-hati kata-kata seperti itu. Karena dengan perkataanku aku dibenarkan, dengan perkataanku aku dihukum. Haleluya. Saya selalu sportif dalam hal, oke, mau datang, saya minta maaf, saya tidak bisa datang. Daripada oke, aman, so OTW ini tunggu-tunggu sampai doa tutup, tidak ada. Karena apa? Ini lidah memang tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Kita mau naik level. Kalau hidup ini masih ada, saudara, kalau hidup ini masih ada, lidah masih bisa dikontrol? Masih bisa. Kalau hidup sudah tidak ada, sudah tidak bisa kontrol lidah. Karena hidupmu sudah tidak lagi terkonek dengan tubuhmu. Roh sudah berpisah dengan jiwa dan tubuhmu. Tubuhmu pasti akan membusuk. Jadi bukan soal lidah, tapi soal siapa di dalam lidah ini, siapa di belakang lidah. Mau jadi naik level? Mari kita berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita soalnya jangan bicara-bicara
Dulu saudara bicara-bicara duniawi, tapi sampai sekarang tapi kata-kata belum rohani. Soalnya tidak tarik dia memakai, tapi masih malas memuji Tuhan. Lihat ya, ada perbedaan ya. Soalnya ada tarik hitam, tapi sampai sekarang belum putih. Saudara, kata-kata sudah tidak lagi kata-kata kotor, puji Tuhan. Tidak lagi memaki, puji Tuhan. Tapi tidak tahu berterima kasih untuk orang punya kebaikan. Haleluya. Kalau orang kasih kita onde-onde, terima kasih ya, onde-onde. Itu kata-kata yang membuat kita bertumbuh. Karena apa? Kita menghargai pemberian orang. Kita jangan diam, karena pemberian orang itu bukan hak. Halo, orang beri kita itu bukan hak kita. Itu adalah kemurahan. Itu adalah anugerah. Jadi kalau diberi orang kita bilang apa? Bilang apa ya, Bi? Bahasa Inggris. Bahasa Jepang. Ada orang Jepang. Arigatou gozaimasu. Kalau kita mau bertumbuh naik level, hidup ini masih ada kesempatan dalam hal naik level soal kata-kata. Yes. Dulu saya kanak-kanak, saya bicara seperti kanak-kanak. Kanak-kanak itu sembarang bicara. Tapi orang dewasa mau mempertimbangkan, berpikir dulu sebelum. Kalau kanak-kanak berkata dulu baru berpikir. Kita mau naik level. Dulu semua kita pernah salah, tapi sekarang kita mau naik tingkat. Yang mau naik tingkat, lambaikan tangan. Haleluya. Saya minta kita semua baca sekali lagi ayat ini. Ternyata mulut itu berbahaya. Supaya tidak mengalami bahayanya, mari naik level, naik tingkat. Suka bilang suka, tidak suka bilang tidak suka. Saya orang yang tidak suka basa-basi. Tapi ada orang yang basa-basi. Di balik yang merah tadi aja. Di balik basa-basi yang berlebihan ada kemunafikan. Ulangi. Di balik basa-basi yang berlebihan ada kemunafikan. Malah sekarang saudara-saudara, jangan terlalu percaya dengan orang yang terlalu manis. Ulang-ulang. Jangan terlalu percaya dengan orang yang terlalu manis. Karena manisnya itu kalau dia ganti, lawan dari manis apa? Manis lawannya pahit. Saudara, orang yang manis kalau dia sakiti kita, rasanya itu sakitnya di sini. Jangan terlalu termakan kata-kata. Amin. Kita mesti apa? Realistis. Puji Tuhan, ada satu ibu, tapi bukan di sini. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Apalagi janji-janji iman. Hati-hati dengan janji iman. Kalau TKN sudah selesai, sudah lewat. Amin. Janji iman, hati-hati. Kalau memang tidak bisa, jangan berjanji. Kalau berjanji, ayat ini bilang, jangan bernasar kalau tidak bisa ditepati. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kalau kita naik level, sekarang kata-kata kita tidak hambar. Kata-kata kita tidak kosong. Amin. Berhati-hatilah saudara-saudara, saya dan istri mulai berhati-hati dalam berjanji. Kalau itu cookies so ada, janji saya bantah kamu kasih cookies so ada dulu. Betul? Jangan nanti kita kasih cookies. Tuh cookies ada di terigu belum beli. Nanti bermasalah. Kalau banyak janji umbar janji, kita akan bermasalah karena Tuhan bilang, aku tidak mau dipermainkan. Orang yang suka bernasar itu hati-hati. Tapi kita tidak lagi seperti itu. Kita sudah tinggalkan masa itu. Kita mau naik tingkat sekarang. Haleluya. Yang kedua, jika hidup masih ada, halo anak muda, semua anak muda, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Yes, ayat 1 Korintus 13 ayat 11 lagi baca. Masih di ayat ini, saudara mau naik level, saya mau naik tingkat. Kalau hidup masih ada, masih bisa.
1 Korintus 13 ayat 11. Firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Yang kedua, hidup ini kalau masih ada, kita bisa naik level dalam hal menata perasaan kita dengan benar di hadapan Tuhan. Saudara, ada banyak orang, bukan saudara, tidak bisa bertumbuh rohaninya karena perasaannya terlalu tipis. Terlalu apa? Tipis, mudah tersinggung. Orang kalau mudah tersinggung, bukan dia yang dimaksud, dia yang marah. Ya? Bukan dia yang menjadi sasaran, dia yang kecewa. Dan saya ingin saudara-saudara jemaat GBI Tiberias Nulai Manado, bahkan saudara simpatisan yang hadir, mulai sekarang kita berusaha tahun baru ini, hidup kita tidak berpusat lagi, perasaan kita maksud saya, tidak berpusat lagi pada diri kita sendiri. Sekali lagi, perasaan kita tidak berpusat kepada diri kita sendiri. Cara sederhananya begini, jangan ukur nanti perasaanku seperti apa. Ukur dengan nanti Tuhan berperasaan siang bagaimana. Itu lebih penting. Perasaan Tuhan lebih daripada perasaan kita. Sebab anak-anak selalu berpusat kepada diri sendiri. Haleluya. Ada orang, sekali lagi, sudah tidak berpusat kepada diri sendiri perasaannya, tetapi sampai sekarang belum juga sama dengan perasaan Tuhan. Jadi seharusnya kita naik level, tambah terus meningkat, makin lama makin satu rasa dengan Tuhan. Saudara, di saat mana Tuhan rasa sedih, kita harus sama dengan Tuhan punya rasa. Tuhan rasa sedih apa? Pada saat orang tidak mendengar firman. Tuhan rasa sedih kapan? Ketika orang jauh dari ibadah. Itu Tuhan punya rasa, harusnya kita sama. Amin. Tuhan rasa sedih kapan? Ketika orang tidak suka respon menyembah Tuhan. Itu Tuhan punya rasa sedih, kita juga harus sama. Haleluya. Dan Tuhan tidak pernah rasa sedih kalau toples kita kosong, karena itu bukan esensial. Tuhan tidak pernah rasa sedih kalau kita tidak punya baju baru. Tapi Tuhan rasa sedih kalau hati kita kotor. Tuhan rasa sedih kalau hati kita tidak ditransformasi. Jadi rasa itu lebih penting arahnya kemana. Haleluya. Saya yakin kalau sudah punya rasa di setting, rasamu selalu ikut perasaan Yesus. Yesus itu lebih cepat jatuh hati kepada orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Ada orang, saudara, maaf ya, ini sebuah sharing saja. Kami layani, kami berikan fasilitas. Apa yang dia merasa terhalang sampai tidak bisa ibadah, kami lakukan. Ini bukan di sini, orang di luar sana. Kami berbicara, kami beri jalan, kami beri nasihat. Tetapi karena memang dasar tidak mau cari Tuhan, akhirnya saudara, perasaan saya berpikir Tuhan punya perasaan. Mas, kepada orang yang sungguh-sungguh, kenapa kamu tidak perhatikan seperti kamu perhatikan pada orang yang tidak mau? Tangkap perasaan yang Tuhan rasa. Jangan habiskan waktu dengan orang yang tidak mau. Katakan amin. Tapi buang waktumu, investasikan waktumu bagi orang yang mau menjadi serupa Kristus. Karena perasaan Tuhan bilang, saya buang sia-sia bagi orang yang tidak mau. Tapi bagi orang yang mau, Tuhan bangga. Tuhan senang. Katakan amin. Mari bergairah dengan apa yang Tuhan bergairah. Haleluya. Tuhan lebih bergairah kepada apa yang tak kelihatan. Tetapi manusia lebih bergairah kepada yang kelihatan. Yang baju baru bilang haleluya. Ya sama orang. Baju baru tidak penting. Tetapi yang paling penting adalah hidup yang selalu diperbarui. Karena lebih penting adalah suasana hati yang terus diperbarui. Bukan materi baru, bukan sepatu baru. Saya sedikit bersaksi, saudara. Ketika saya jalan di Mantos, sandal saya yang saya sayang putus sebelah kanan di kaki kiri. Kemudian istri saya bilang, beli jauh baru. Saya bilang, nanti dia mau menjahit. Dia bilang kalau menjahit ini 30 sampai 50.
Sementara kalau beli sendal baru 50 sudah baru. Betul dia ada sendal 499.000. Ih, luar biasa. DP harga cuma slot. Haleluya. Kemudian setelah saya tanya harganya berapa? Diskon 70%. Ya situlah. Jadi berapa? Cuma 119. Kemudian setelah membayar, Pak, minta maaf ada kesalahan. Kesalahan apa, Pak? Kesalahan apa? Ini bukan 119, ini cuma 70.000. Luar biasa. Mujizat bertambah. Tadi 500 tinggal bayar 70.000. Langsung saya tidak keluarkan harganya sampai sekarang. Karena bukti bahwa itu barang baru dan harganya mahal. Perasaan kita bukan sepatu baru, sandal baru, tapi hidup yang selalu diperbarui. Sama dengan Tuhan perasaan. Jadi serupa Kristus, amin. Apa yang Yesus tertarik, kita juga tertarik dengan hal yang sama. Haleluya. Jadi kalau kita tertarik apa yang dunia tertarik, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, kita punya rasa tidak sama dengan rasanya Tuhan. Haleluya. Rasa orang belum tentu sama dengan rasanya kita, apalagi rasanya Tuhan. Tuhan perasa belum tentu sama. Itu sebabnya kita harus seia sekata seperasaan dengan Yesus. Satu kali saudara saya makan di rumah makan, namanya rumah makan titik-titik. Saya pesan saudara yang namanya mihun goreng. Mihun apa? Kau keluar kemarin tuh mihun mie, dorang so bikin rupa kerupuk, so keras. Kau dorang goreng jadi keras, kau dorang sidang jadi cair. Loh, ini apa ini? Kita pesan mihun. Akhirnya kita nak makan. Ginda lagi di sebelah, tapi bungkus. Tidak sebelah. Mie goreng apa Pak? Mie goreng kecap. Ini gara-gara DP gambar nggak ada di menu. Mie goreng apa Pak? Mie goreng kecap. Datang kemari kecap setengah botol lontar di mie. Ini kalau kecap Pak, maaf, nggak sponsor. Kalau kecap ABC masih mantap. Tapi ini kecap alpukat. Dan tak makan saudara-saudara. Kon tadi malam saudara-saudara. Tadi malam terakhir. Kemarin biarlah itu berlalu 2023. Kita ada pesan mihun goreng, jangan pakai minyak ya, jangan pakai maksudnya kurang minyak, datang mau pakai air. Mau marah nggak boleh, kita mau marah kan ada biada. Sampai perasaan dan orang merasa udah beda. Belum 100 kali ini om, sampai sedap. Tuhan bilang sedap, pasti sedap buat orang, kan? Tapi kalau orang bilang sedap, belum tentu sedap buat Tuhan. Jadi mesti kau rasa siapa? Rasanya Tuhan perasa. Kalau Tuhan rasa sedap, kalau Tuhan berkenan, aman semua. Tuhan tidak berkenan, saudara, walaupun materi itu baik ya. Gedung itu baik, fasilitas itu baik. Saya sedang berdoa 2024 semua yang kita butuhkan Tuhan bisa adakan. Tapi Tuhan perasa tidak tertarik di kursi. Tuhan tidak tertarik pada AC. Tuhan tidak tertarik pada sound system. Walaupun kita perlu dan Tuhan sedia, Tuhan tertarik pada orang yang menyembah, pada orang yang dengar firman. Tuhan tertarik pada rasa apa? Rasa itu harus sama dengan rasa kita. Haleluya. Saudara, prihatinlah dengan orang yang mau bertumbuh tetapi terhalang oleh karena ekonomi. Mau bertumbuh tapi terhalang oleh ekonomi. Bantu orang seperti itu. Amin. Tapi orang yang tidak mau bertumbuh, saudara, walaupun saudara punya banyak berkat, tetapi bagi saya sia-sia bantu orang tidak mau bertumbuh. Karena dia akan bergantung pada kita seumur hidupnya. Dia tidak mau berubah, dia hanya mau memanfaatkan kita. Walaupun begitu tetap kita harus memberi. Amin. Karena parkir pun tetap bayar. Amin. Tetapi investasikan segala sesuatu yang baik, seperti yang Tuhan tahu, rasanya yang paling pas pada orang yang mau berubah, pada orang yang mau bertumbuh. Orang walaupun susah, tapi kalau dia setia, Tuhan tertarik. Haleluya. Walaupun dia pas-pasan, tapi dia cinta Tuhan, Tuhan tertarik. Tuhan punya rasa bangga dengan orang-orang seperti itu. Tapi biar banyak doi tidak merek dan Tuhan juga tidak merek. Karena Tuhan berperasaan itu peka. Sensornya sangat tajam, sangat peka. Bagi orang belum terasa ini Tuhan marah, tapi Tuhan baru sesuatu niat tersembunyi, Tuhan sudah bisa alarmnya berbunyi. Tuhan perasa lebih penting. Lambaikan tangan.
Tuhan, aku mau belajar. Katakan bersama saya. Aku mau belajar menjaga perasaan. Ulangi. Aku mau belajar menjaga perasaan. Haleluya. Yang ketiga, masih ayat yang sama. Baca 1 Korintus 13 ayat 11. Firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, Ya. aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Yes. Haleluya. Saudara tangkap ayat ini. Yes. Poin yang ketiga adalah pikiran. Mindset. Mindset dunia itu begini. Waktu adalah uang. Time is money. Itu mindset dunia. Tapi bagi kita, mindset kita, waktu adalah kesempatan membangun hidup. Berbeda, amin. Jadi mindset yang ada harus berubah. Supaya jadi dewasa kita bilang aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sifat yang ketiga di ayat ini adalah yang pertama berkata-kata, cara berkata, kedua cara merasa, dan yang ketiga cara berpikir. Saudara, orang banyak jatuh dalam dosa di pikiran. Ya. Karena pikiran bekerja sama dengan 3 hal. Pikiran, imajinasi, dan memori. Memori ini banyak memengaruhi isi pikiran. Imajinasi adalah seperti belanga goreng yang menggoreng memori dan menambahkan bumbu, dan pikiran yang mengeksekusi. Orang positif bisa negatif di pikiran kita yang negatif. Orang yang lurus bisa bengkok karena pikiran kita yang kontrol orang itu lewat pikiran kita. Sehingga kita menghakimi orang lewat pikiran kita. Saudara, siapa yang tahu yang kita hakimi itu sudah berubah? Haleluya. Siapa yang tahu orang yang kita hakimi Tuhan sudah berkenan sekarang padanya? Tapi kalau pikiran kita setting menurut pikiran duniawi, ya sudah, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena pikiran yang seperti kanak-kanak selalu adalah orang-orang yang akan berpusat kepada pikiran yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Saya kasih contoh pikiran yang dibutakan oleh ilah zaman ini. Contoh, gereja-gereja Jepang, rajin-rajin di gereja, kau mau makan apa? Ini mindset seperti ini, mesti dicabut sampai ke akar. Karena manusia bukan hidup oleh roti saja. Manusia bukan hidup oleh karena makan minum. Kerajaan Allah bukan soal makan minum. Sebab kebajikan dan kemurahan Allah mengikuti kita kalau kita diam di rumah Tuhan seumur hidup kita. Mindset lama harus dicabut. Haleluya. Orang bilang kamu ke gereja dapat apa? Saya jawab, di gereja saya dapat kebenaran. Di gereja saya dapat makanan rohani. Dan di gereja ada janji kalau kita ibadah untuk hidup yang sekarang ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dalam bilang bawa bantal jangan di gereja. Ya memang di gereja kami punya rumah, ya toh? Cuma kami tidak tidur saat dengar firman. Haleluya. Haleluya. Kalau saudara mau bawa bantal boleh, untuk supaya nyaman boleh. Kursinya saja dari bantal. Amin. Tetapi jangan dengar apa kata orang dunia yang mindsetnya mindset dunia. Pikiran kita tidak boleh diisi oleh iklan-iklan yang berjejalan di sepanjang mantos itu. Iklan-iklan, terapi iklan gereja saya mau pasang 15 juta 1 bulan tidak mampu. Itu iklan, maaf. Kalau pikiran kita berubah, saya tutup dengan sebuah statement. Isi pikiranku menunjukkan saya hidup di dimensi mana saat ini. Ulangi, isi pikiranku menunjukkan dimensi mana saya sedang hidup sekarang. Ada 2 dimensi, dimensi kerajaan dunia dan dimensi kerajaan Allah. Tetapi orang-orang yang hidup dalam dimensi kerajaan Allah akan memikirkan hal-hal tentang kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukan soal makan minum, bukan soal yang lain-lain, tetapi soal sukacita, damai sejahtera dan kebenaran oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.